Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu Elifas, orang Teman, menjawab, "Apakah orang yang berhikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi dirinya dengan angin? Apakah ia membantah dengan kata-kata yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan menghalangi perenungan di hadapan Allah. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri bersaksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia pertama atau dijadikan sebelum bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat hanya bagi dirimu? Apa yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apa yang kau mengerti yang tidak jelas bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan lanjut usia, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu." Sahabat Alkitab, setiap generasi bergumul dengan pertanyaan yang tak lekang oleh waktu. Apa itu hikmat yang sejati? Dalam perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, kita menemukan perbedaan mendasar mengenai sumber dan hakikat kebijaksanaan. Elifas dalam Ayub pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 10 mempertanyakan kebijaksanaan Ayub dan menuduhnya berbicara tanpa makna. Bagi Elifas, hikmat hanya dapat diperoleh melalui tradisi nenek moyang. Sementara Ayub berani mempertanyakan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan Allah. Persoalan ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga menjadi refleksi bagi umat masa kini. Dari manakah kita mendapatkan hikmat? Dan bagaimana kita membedakan antara hikmat yang sejati dan yang kosong atau berasal dari pemahaman kita sendiri saja? Elifas membuka perkataannya dengan sindiran yang tajam. Apakah orang yang berhikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi dirinya dengan angin? Sindiran ini merujuk kepada perkataan Ayub yang pernah mengklaim bahwa ia berhikmat, bahkan sama pandainya dengan sahabat-sahabatnya. Ia menyamakan perkataan Ayub dengan angin timur yang panas dan melayukan. Dengan kata lain, bagi Elifas, kata-kata Ayub tidak membawa manfaat, bahkan berbahaya bagi iman dan kepercayaan kepada Allah. Hikmat yang benar menurut Elifas adalah orang yang meneruskan pengajaran leluhur dan tidak menyimpang sedikit pun. Jika pengajaran turun-temurun menyatakan bahwa mereka yang mengalami penderitaan berarti tengah dijatuhi hukuman atas dosanya, demikianlah yang harus dipegang tanpa harus dipertanyakan lagi. Namun, apakah benar bahwa mempertanyakan Allah berarti kehilangan hikmat? Dalam sejarah, banyak tokoh iman yang mempertanyakan ajaran yang sudah mapan demi menemukan kebenaran yang lebih dalam. Para nabi seperti Yeremia dan Yesaya berani menantang pemahaman keagamaan yang kaku, sebagaimana juga tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther. Hikmat sejati bukan sekedar mengulang ajaran lama tanpa kehendak untuk memahami lebih dalam, tetapi juga memiliki keberanian untuk menggali makna yang lebih dalam. Ayub berani mempertanyakan keadilan Allah, bukan karena ia ingin memberontak, tetapi karena ia sungguh-sungguh ingin memahami maksud dan rencana Tuhan dalam penderitaannya. Dengan demikian, Ayub sesungguhnya meletakkan kepercayaan seutuhnya hanya pada Allah. Sayangnya, bagi Elifas, mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap mapan sama saja dengan kesombongan dan pemberontakan. Sahabat Alkitab, dewasa ini disadari atau tidak, beragam pengajaran telah kita dengar dari berbagai sumber.
Hal itu baik, tetapi yang terpenting adalah membangun relasi serta kedekatan dengannya yang dilandaskan pada relasi yang hidup. Ada kalanya hidup dalam relasi dengan Allah mendorong kita untuk mempertanyakan dalam doa apa yang tengah menimpa atau terjadi pada diri kita. Mempertanyakan bukan berarti memberontak, tetapi justru bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Orang yang benar-benar berhikmat bukanlah mereka yang hanya mengulang kata-kata dan pengajaran turun-temurun tanpa kehendak untuk mengolahnya lebih dalam lagi, melainkan mereka yang dengan rendah hati mencari kebenaran dalam terang firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk dalam golongan yang menerima segala sesuatu tanpa bertanya, ataukah kita memiliki keberanian seperti Ayub untuk mencari pemahaman yang lebih dalam dunia yang penuh informasi dan berbagai perspektif? Kita dipanggil untuk memiliki hikmat yang sejati, yang tidak hanya bersandar pada tradisi, tetapi juga berani bertanya, merenung, dan menemukan makna yang lebih mendalam dalam setiap peristiwa hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dengan hikmat yang sejati. Bentuklah hati kami agar terbuka dan rendah hati, siap dipimpin oleh Roh Kudus dalam pencarian makna yang lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.